Perkenalkan, nama saya Sri Andini Yesika Putri. Saya akan menjelaskan zat-zat yang harus diekskresi. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses mengeluarkan zat-zat metabolisme yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh. Ada beberapa zat-zat yang harus diekskresi. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Karbon dioksida dan air merupakan sisa pembakaran zat-zat makanan yang berasal dari karbohidrat, lemak, ataupun protein selama proses respirasi. Karbon dioksida harus dibuang karena jika jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan keracunan. Yang kedua, amonia atau NH3. Amonia merupakan sisa pembongkaran zat protein atau asam amino. Amonia yang terbentuk merupakan bahan yang sangat beracun bagi sel-sel tubuh sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang ketiga, urea. Urea lebih sukar larut dalam air, namun tidak beracun dibandingkan dari amonia. Oleh karena itu, hanya sedikit air yang harus diperlukan untuk melepaskan urea dari dalam tubuh. Yang keempat, asam urat. Asam urat merupakan sisa metabolisme asam nukleat, khususnya purin atau adenin dan guanin. Asam urat memiliki molekul yang lebih besar daripada urea. Senyawa ini bersifat tidak larut sehingga tidak beracun bagi organisme. Yang kelima, zat warna empedu. Hasil perombakan sel-sel darah merah, terutama hemoglobin, menghasilkan zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin, yang berwarna hijau kebiru-biruan. Kedua zat itu selanjutnya akan diubah menjadi urobilin, yang berwarna kekuning-kuningan yang akan memberi warna pada tinja atau feses dan urin. Sekian dari saya. Ginjal memiliki beberapa fungsi, antaranya mengekskresi sisa-sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia, urea, dan asam urat dari dalam darah, mengekskresi kelebihan air, garam, hormon, obat-obatan, dan vitamin, memelihara tekanan osmosis dan pH cairan tubuh. Ginjal ada dua buah, yakni ginjal kiri dan ginjal kanan, ukuran sekitar 10-12 cm dan massa sekitar 200 gram. Letaknya terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri tulang belakang, berfungsi untuk menyaring darah dari sisa hasil metabolisme tubuh. Struktur ginjal. Ginjal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu korteks atau kulit ginjal. Terdapat nefron yang berfungsi menyaring darah. 2. Medula atau sumsum ginjal. Terdapat lengkungan Henle dan tubulus collectivus. 3. Pelvis atau rongga ginjal, tempat penampungan urin sebenarnya yang dialirkan dari tubulus collectivus. Proses terbentuknya urin. Tahap 1, filtrasi. Terjadi di glomerulus, menghasilkan urin primer, mengandung urea, air, glukosa, dan asam amino. Tahap 2, reabsorpsi. Terjadi di tubulus proksimal, menyerap glukosa dan asam amino, mengandung urea, air, dan garam. Tahap 3, augmentasi, terjadi di tubulus distal, menghasilkan urin sesungguhnya dialirkan ke pelvis dan keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Nanda Febrianti mengenai ginjal. Faktor yang mempengaruhi produksi urin terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi 2. Yang pertama, hormon antidiuretik atau ADH.
Hormon ADH menjadi faktor internal utama yang berperan dalam menentukan jumlah pengeluaran urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Yang kedua, hormon insulin. Kadar hormon insulin yang rendah menyebabkan produksi urin meningkat. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 3. Yang pertama, suhu lingkungan. Yang kedua, banyaknya jumlah garam yang dikonsumsi. Dan yang ketiga, jumlah air yang diminum. Saya Viva Hairunisa Nugroho akan melanjutkan tentang organ ekskresi manusia, yaitu paru-paru. Seperti yang kita ketahui, paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru manusia memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Namun, tahukah kalian bahwa paru-paru manusia juga merupakan bagian dari organ ekskresi? Sebelum saya melanjutkan pembahasan saya tentang paru-paru sebagai organ ekskresi, pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu bagian-bagian paru-paru serta letaknya. Lingkaran berwarna ungu yang saya tandai pada gambar paru-paru ini merupakan trakea. Trakea sendiri adalah saluran yang menghubungkan antara laring dan juga bronkus. Selanjutnya, lingkaran yang berwarna merah adalah bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang terletak pada sisi kanan paru-paru dan juga sisi kiri paru-paru. Selanjutnya, lingkaran yang berwarna hijau adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang dari bronkus. Kemudian yang terakhir yang berwarna coklat adalah alveolus. Alveolus ini berbentuk seperti gelembung. Karena kita semua sudah tahu tentang beberapa bagian penting yang ada dalam paru-paru, saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang paru-paru sebagai organ ekskresi manusia. Paru-paru sebagai organ ekskresi manusia berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Pada saat kita mengambil nafas, baik melalui hidung ataupun mulut, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk melalui hidung akan menuju ke trakea melalui tenggorokan. Nah, di trakea inilah oksigen tersebut terbagi-bagi ke dalam bronkus dan langsung menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah oksigen-oksigen yang tadi akan terbagi-bagi lagi ke dalam bronkiolus, lalu menuju ke alveolus. Disinilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang terdapat di dalam alveolus akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Organ jantung kita akan memompa oksigen tersebut untuk disalurkan ke sel-sel tubuh. Penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh inilah yang akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian, karbon dioksida ini akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh kita melalui hembusan nafas bersama dengan uap air. Begitulah kira-kira peran paru-paru kita sebagai organ ekskresi. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Asia Syaharuddin dari kelas 11 MIA 6. Saya akan menjelaskan tentang salah satu organ ekskresi, yaitu kulit. Kulit memiliki fungsi utama untuk melindungi tubuh dari partikel maupun mikroorganisme sebagai organ ekskresi dan berperan pada termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Kulit memiliki 3 lapisan utama, yaitu epidermis yang letaknya paling luar, dari kata epi yang artinya luar, terus dermis yang tengah dan yang paling tebal. Terus di bawah dermis itu ada hipodermis atau lapisan subkutan, dari kata hipo yang artinya bawah. Saya akan bahas satu-satu mulai dari epidermis dulu. Lapisan epidermis tersusun atas epitel pipi berlapis yang berkeratin berfungsi sebagai perlindungan. Ada melanosit
sebagai penghasil pigmen melanin untuk warna kulit. Lapisan dermis, terdapat folikel rambut, kelenjar keringat atau sudoriferus untuk mengekskresikan keringat, kelenjar minyak atau sebaceus untuk mengeluarkan minyak atau sebum, lapisan subkutan atau hipodermis, tersusun atas lemak untuk insulasi, yakni mempertahankan panas tubuh. Pada dasarnya, bagian-bagian atau struktur kulit terdiri atas epidermis, dermis, folikel rambut, kelenjar keringat, dan hipodermis atau subkutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mekanisme pengeluaran keringat. Pada kondisi panas, untuk melepaskan kelebihan panas tubuh, maka pembuluh darah melebar, rambut turun, dan kelenjar keringat aktif mengekskresikan keringat. Sedangkan pada kondisi dingin, untuk mempertahankan panas tubuh agar tidak keluar, maka sebaliknya, pembuluh darah menyempit, rambut tegak, dan kelenjar keringat tidak aktif mengekskresikan keringat. Demikian penjelasan saya tentang salah satu organ ekskresi, yaitu kulit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ ekskresi hati. Nah, organ ini berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak yang berada dalam hati. Nah, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak kemudian diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Nah, zat besi akan disimpan dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Kemudian, globin digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Nah, sedangkan senyawa hemin diubah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Selain itu juga, hati memiliki fungsi untuk menghasilkan empedu, untuk mengeluarkan racun dari tubuh dan menghindari tubuh dari bakteri. Nah, zat ini dikeluarkan melalui fases atau urin. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Miftal Mufliha, saya dari kelas 11 M6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan atau gangguan pada sistem ekskresi. Sistem ekskresi dapat mengalami berbagai kelainan atau gangguan, baik karena infeksi bakteri, kebiasaan yang buruk, maupun karena gangguan fisiologis. Berbagai kelainan atau gangguan pada sistem ekskresi. Kegangguan atau kelainan pada sistem ekskresi itu antara lain albuminuria, anuria, batu ginjal, diabetes insipidus, diabetes mellitus, nefritis, sistitis, dan uretritis. 1. Albuminuria. Pada penyakit albuminuria terjadi kegagalan proses filtrasi atau penyaringan oleh ginjal, terutama filtrasi protein albumin. Akibatnya, albumin lolos dalam proses filtrasi dan ditemukan dalam urin. Yang kedua, anuria. Anuria merupakan kelainan yang ditandai dengan terbentuknya urin. Kelainan tersebut disebabkan oleh adanya kerusakan pada glomerulus sehingga ginjal tidak mampu memfiltrasi darah. Akibatnya, tidak ada urin yang dihasilkan. Yang ketiga, batu ginjal. Batu ginjal terbentuk dari pengendapan garam-garam mineral, misalnya kalsium, fosfat di dalam ginjal atau di saluran urin atau ureter dan uretra. Adanya batu ginjal di dalam saluran urin menyebabkan aliran urin menjadi terhambat. Hal itu tentu menimbulkan rasa sakit pada saat buang air kecil. Terbentuknya batu ginjal dapat dipicu oleh beberapa kebiasaan yang kurang baik, seperti sering menahan buang air kecil dan kurang minum. Selain itu, kesalahan metabolisme, khususnya metabolisme kalsium, sehingga kalsium terakumulasi dan mengendap juga dapat memicu terbentuknya batu ginjal. Yang keempat, diabetes insipidus.
Seseorang yang menderita diabetes insipidus menghasilkan urin yang sangat banyak dan encer. Akibatnya, penderita menjadi sering buang air kecil, mengalami kehausan secara terus-menerus, dan berisiko mengalami dehidrasi, serta ketidakseimbangan ion-ion dalam tubuh. Kondisi seperti itu dapat muncul karena tubuh penderita tidak dapat membuat atau melepaskan hormon antidiuretik atau ADH. Akibatnya, dinding tubulus, konvolusi distal, dan saluran pengumpul menjadi tidak permeabel terhadap air sehingga air yang direabsorpsi dari bagian-bagian nefron tersebut sangat sedikit dan air tetap ada di dalam urin. Yang kelima, diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gangguan yang ditandai urin penderita mengandung glukosa. Hal ini disebabkan tubuh penderita kekurangan hormon insulin sehingga proses perombakan glukosa menjadi glikogen terganggu atau berkurang. Akibatnya, kadar glukosa dalam darah meningkat dan tidak dapat direabsorpsi seluruhnya. Glukosa yang tidak dapat direabsorpsi diekskresi bersama urin. Yang keenam, nefritis atau radang ginjal. Nefritis adalah suatu radang pada glomeruli yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Radang tersebut menyebabkan glomeruli tidak dapat menyaring darah sehingga bahan-bahan buangan tetap ada di dalam darah. Rusaknya glomeruli menyebabkan plasma protein masuk ke dalam filtrat dan muncul di urin. Peningkatan kadar bahan-bahan buangan dalam darah menimbulkan uremia atau peningkatan kadar urea dalam darah. Uremia menyebabkan penyerapan air terganggu sehingga air akan tertimbun dan menimbulkan pembengkakan terutama di pergelangan kaki. Pembengkakan akibat penimbunan air pada organ tubuh itu dinamakan edema atau oedema. Yang ketujuh, sistitis dan uretritis. Sistitis merupakan radang atau infeksi pada kantong kemih, sedangkan uretritis merupakan radang atau infeksi pada uretra. Baik itu sistitis maupun uretritis, keduanya dapat menyebabkan radang ginjal atau nefritis. Uretritis dapat disebabkan oleh penyakit gonores karena adanya perbedaan anatomi organ kelamin. Laki-laki lebih sedikit menderita infeksi dibandingkan perempuan. Hal itu disebabkan pada perempuan bakteri-bakteri dari feses lebih mudah masuk ke uretra. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.